Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmayanti dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum Software Matematika dengan dosen pengampu Bapak Riki Yuliardi MPD. Dalam video ini akan disajikan sebuah video tutorial untuk menggambar garis singgung lingkaran, lebih tepatnya garis singgung persekutuan dalam dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja. Sebelumnya, sudah pasti kita buka terlebih dahulu aplikasi software GeoGebra-nya. Kemudian, di sini sebelum saya menjelaskan kepada apa itu garis singgung persekutuan dalam, di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai lingkaran itu sendiri. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Seperti dalam video ini, titik A sebagai titik pusat lingkaran dan titik B sebagai titik lainnya yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat A. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus di titik potongnya. Di sini, kita buat terlebih dahulu sebuah lingkaran dengan menggunakan tools circle with center and radius dengan menggunakan radius atau jari-jari 3 satuan. Kemudian, kita buat jari-jarinya dengan menggunakan tool segment dan akan ada jari-jari AB. Kemudian kita buat garis singgungnya dengan menggunakan tools perpendicular line untuk membuat garis yang tegak lurus dengan garis jari-jari pada lingkaran A tersebut. Nah, selanjutnya mengenai garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus pada bagian dalam. Nah, di sini kita buat dulu slider untuk menentukan jari-jari pada lingkaran. Setelah kita menekan tool slider, maka akan muncul tampilan berupa masukan untuk menentukan slider itu sendiri. Di sini saya memberi nama dari slider yang pertama itu A untuk menentukan jari-jari pada lingkaran A. Dengan minimalnya itu 1, maksimalnya 10, dan kenaikannya 1. Kemudian saya buat slider dengan nama B untuk jari-jari lingkaran B dengan minimalnya yang sama 1, dengan maksimalnya 5 dan kenaikannya 1. Dengan menggunakan slider, jari-jari lingkaran dapat kita atur. Selanjutnya, di sini saya membuat lingkaran dengan titik pusat A terlebih dahulu dengan menggunakan tool circle with center and radius. Kemudian akan muncul kolom masukan untuk memasukkan radiusnya. Karena tadi kita menggunakan slider A, maka dalam radius lingkaran A kita gunakan radiusnya A. Nah, di sini slider berfungsi untuk mengatur jarak jari-jari. Nah, di sini slidernya saya geser menjadi 2, maka lingkarannya pun akan berubah sesuai dengan jari-jari yang ditentukan oleh slider tersebut. Setelah itu, dengan menggunakan tools yang sama yaitu circle with center and radius, saya membuat lingkaran dengan titik pusat B dengan radiusnya B kecil. Kemudian, di sini kita hubungkan antara kedua titik pusat yaitu titik A dan titik B dengan tool segment. Kemudian,
titik A dan titik B ini kita cari titik potongnya untuk menjadikan titik potong tersebut sebagai titik pusat lingkaran bantu dengan menggunakan menu middle or point. Di sini kita sudah dapatkan titik C sebagai titik tengah antara titik A dan titik B. Kemudian, dengan menggunakan tool Circle with Center Draw Point, kita membuat lingkaran bantu dengan titik pusat C. Nah, pertamanya kita klik terlebih dahulu pada titik C ke titik A. Karena ini lingkaran bantu, maka garisnya di sini saya buat dengan garis putus-putus. Setelah itu, dibuat kembali sebuah lingkaran bantu dengan titik pusat A dan jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran A dan ditambah jari-jari lingkaran B. Dengan menggunakan tool Circle with Center and Radius dan radiusnya A ditambah B. Setelah itu akan kita buat sudut keliling terhadap lingkaran bantu A. Sebelum itu, kita buat terlebih dahulu titik potong antara lingkaran bantu A dan lingkaran bantu C dengan menggunakan tools intersect. Kemudian, setelah memilih tools intersect, kita klik terlebih dahulu lingkaran bantu A dan lingkaran bantu C, kemudian akan menghasilkan titik potong D dan E. Kemudian, setelah didapatkan titik potong tersebut, kita hubungkan dengan menu segmen dari titik A ke titik D atau dari titik D ke titik A. Kemudian kita hubungkan juga dari titik D ke titik B. Pada sudut D disebut dengan sudut keliling, di mana sudut keliling adalah sudut yang menghadap terhadap titik pusat dan sudah pasti besarannya itu siku-siku atau 90 derajat. Setelah kita hubungkan titik D dengan titik A dan titik B, selanjutnya kita cari terlebih dahulu titik potong yang dihasilkan dari lingkaran A dan garis AD. Dengan menggunakan tools intersect, dengan kita klik pada garis lingkaran A dan pada garis AD. Setelah kita mendapatkan titik potong antara garis AD dan lingkaran A yang menghasilkan titik potong F, maka akan kita buat sebuah persegi panjang dengan antara titik D, titik F, titik B, dan titik singgung pada lingkaran B. Untuk membuat persegi panjang, di sini saya menggunakan tools parallel line dengan mengklik garis DB dan titik F sehingga menghasilkan garis yang sejajar dengan segmen DB. Kemudian pada lingkaran B pun menyinggung lingkarannya. Setelah itu, kita buat titik potong antara garis C dengan lingkaran B dengan menggunakan tools intersect. Dan akan menghasilkan titik G sebagai titik singgung pada lingkaran B. Kemudian, kita hubungkan kembali titik B dan titik G dengan menggunakan tools segment. Karena di sini banyak
menggunakan garis bantu seperti lingkaran bantu Z, lingkaran bantu A, dan juga garis bantu lainnya. Di sini saya akan menghilangkan atau menghapuskan terlebih dahulu garis bantu tersebut. Setelah menghapus garis bantu tersebut, beberapa titik yang digunakan kita hubungkan kembali dengan menggunakan tool segment. Nah, setelah dihapuskan garis bantu tersebut, maka tampilan dari ilustrasi garis singgung lingkaran persekutuan dalam yaitu seperti pada gambar tersebut. Dapat diketahui dari titik A ke titik B itu adalah jarak antara kedua titik pusat lingkaran. Garis AF merupakan jari-jari lingkaran besar dan garis BG adalah jari-jari lingkaran kecil, serta garis FG adalah garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Kemudian di sini saya misalkan jari-jari lingkaran A-nya itu adalah 3 satuan dengan menggeser slider A tersebut, dan pada lingkaran B-nya tetap dengan jari-jarinya 1. Pada aplikasi GeoGebra ini kita dapat mengetahui berapa panjang dari garis-garis yang kita buat tersebut, sehingga kita tidak perlu menghitung atau melihat di mana titik koordinatnya atau menghitung panjang dari titik koordinatnya, yaitu dengan menggunakan tools distance or length. Kemudian setelah memilih tools distance or length, kita klik pada titik A dan titik B. Maka seperti pada video ini, jarak antara titik A ke titik B yaitu 10 satuan. Ataupun dapat kita lihat juga pada titik lainnya dengan melakukan cara yang sama seperti tadi. Nah, di sini sudah diketahui jari-jari lingkaran besarnya 3, jari-jari lingkaran kecilnya 1, dan jarak antara kedua titik pusatnya itu 10. Untuk mencari garis singgung lingkaran atau panjang FG, rumusnya yaitu jarak antara kedua titik pusat dikuadratkan, dikurangi dalam kurung jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil, kemudian dikuadratkan. Sesuai dengan besaran jarak yang sudah ditentukan atau sudah diketahui dengan menggunakan tools distance or length, langsung kita hitung terlebih dahulu secara manual, yaitu 10 kuadrat dikurangi dalam kurung 3 ditambah 2 dikuadratkan, maka panjang garis singgung lingkaran atau panjang FG itu 100 dikurangi 16 atau akar dari 84, maka hasilnya 9,17. Nah, kemudian bagaimana apabila jarak antara kedua titik pusatnya digeser atau jarak jari-jarinya kita perbesar? Seperti yang saya contohkan, ketika sudah menggunakan tools distance or length, maka akan langsung kita ketahui berapa jarak antara titik A ke titik B, jarak jari-jari, serta jarak atau panjang garis singgung lingkaran tersebut.
Kemudian di sini contoh terakhir, saya perbesar kembali jarak jari-jari lingkaran B-nya dari 1 menjadi 2, maka diketahui panjang garis antara titik A ke titik B yaitu 13 dan panjang garis singgung lingkarannya adalah 12. Berikutnya akan saya buktikan dengan menggunakan cara manual atau dengan tulisan. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.